Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir ini, yaitu pertemuan yang ke-12 tentang fikih zakat, saya masih meneruskan sisa-sisa riwayat yang belum saya bacakan. Riwayat berikutnya adalah tentang penerima zakat. Tentang para penerima zakat, sering kita dengar ayat yang berbunyi di surat At-Taubah ayat 60, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu, baik zakat wajib maupun yang mustahab. Yang wajib seperti khumus, zakat mal, zakat fitrah, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang dilunakkan hatinya, untuk orang yang ingin memerdekakan budak, orang-orang yang memiliki utang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu 8 golongan para penerima zakat. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, al-faqiru alladhi la yas'alun nasa wal miskinu ajhadu minhu wal ba'isu ajhaduhum. Orang fakir, kata beliau, adalah orang yang tidak meminta kepada manusia karena menjaga harga dirinya, tidak minta-minta. Orang miskin itu lebih susah keadaannya daripada orang fakir. Kemudian al-ba'is itu orang yang sengsara lebih susah daripada orang yang miskin. Jadi ada al-fakir, ada al-miskin, ada lagi al-ba'is yang lebih parah daripada orang yang miskin dan fakir. Kemudian di hadis yang lain dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada zakatnya. Imam Ma'ad alaihissalam bersabda, zakatul qudrati al-insafu. Zakat kekuasaan adalah keadilan. Orang yang punya kekuasaan, punya kedudukan, harus menegakkan keadilan sebagai zakat kekuasaannya. Beliau juga, Imam Ali alaihissalam, bersabda, zakatul jamali al-afafu. Zakat kecantikan wajah dan penampilan adalah menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Ya, orang yang ganteng, orang yang cantik harus menjaga kehormatan dirinya. Beliau juga bersabda, zakatul yasari birrul jirani wasilatul arham. Zakat kemudahan atau kekayaan adalah berbuat baik kepada tetangga dan menyambung tali silaturahmi. Ya, jadi orang yang kaya atau orang yang mulia, zakatnya adalah berbuat baik kepada para tetangganya dan bersilaturahmi kepada mereka. Kata beliau bersabda, zakatus syihati as-sa'yu fi ta'atillahi. Zakat kesehatan adalah berusaha menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika kita sehat, kita harus gunakan kesehatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga bersabda, zakatus syaja'ati al-jihadu fi sabilillahi. Zakat orang yang berani atau keberanian adalah jihad di jalan Allah. Ya, orang yang berani, yang kuat, yang gagah, jangan digunakan sembarangan. Persiapkan untuk jihad melawan Zionis, melawan hawa nafsu, melawan para pendurjana dan pendurhaka. Beliau juga bersabda, alaika bisawmi fa innahu zakatul badan. Hendaklah kamu berpuasa karena sesungguhnya puasa adalah sebagai zakat badan. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bersabda, inna likulli syai'in zakatan wa zakatul ilmi ay yu'allimahu ahlah. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada zakatnya,
Dan zakatnya ilmu adalah mengajarkan pada ahlinya. Zakatul ilmi nasyruh. Zakat ilmu dengan menyebarkannya. Dengan mengajarkan, dengan menyebarkan, maka ilmu akan bertambah, tidak akan berkurang. Maka akan menambah keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi bawa juga Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda, al-ma'rufu zakatun ni'ami, wasyafa'atu zakatul jahi, wal ilalu zakatul abdani, wal afu zakatul dhafri, wa ma adaita zakatahu fahuwa ma'munut salbi. Beliau Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda, kebaikan adalah zakat kenikmatan. Ya, jadi kalau punya kenikmatan, maka berbuatlah baik dengan kenikmatan tersebut. Pertolongan adalah zakat pangkat. Hanya orang yang memiliki pangkat, kedudukan, derajat harus menolong orang yang lain yang memerlukan bantuan. Sakit adalah zakat tubuh. Ya, jadi sakit banyak hikmahnya, dan nanti adalah untuk menyehatkan tubuh. Ini perlu dibahas secara lebih detail lagi nantinya. Dan pemberian ampunan adalah zakat kemenangan. Ya, orang yang menang akan mendapat ampunan sebagai zakatnya. Dan apa saja yang telah kamu tunaikan zakatnya, maka akan aman dari diambilnya kembali kenikmatan tersebut. Artinya kalau kita ingin nikmatnya harus tetap ada, tetap terjaga, bahkan akan bertambah, maka kita harus menunaikan zakat yang semestinya, baik khumus maupun zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian sekilas tentang zakat fitrah, dikatakan dalam sebuah riwayat dari Imam Ali alaihissalam, beliau bersabda, man adda zakat al-fitrati tammamallahu lahu biha ma naqasa min zakati malihi. Imam Ali alaihissalam bersabda, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah, yaitu di akhir bulan Ramadan atau di awal Syawal, niscaya Allah akan menyempurnakan untuknya dengan zakat fitrah itu apa yang kurang dari zakat hartanya. Ya, jadi misalnya orang yang tidak menunaikan zakat karena tidak tahu atau mungkin kurang atau jadi kekeliruan sehingga kurang memenuhi hak, maka dengan menunaikan zakat fitrah akan dapat terpenuhi kekurangan tersebut. Ya, zakat saling memenuhi, saling menyempurnakan satu sama lain. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda, inna min tamami shaumi i'ta'uz zakati, ya'ni al-fitrah. Kama inna salata ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min tamami salati, li'annahu man sama wa lam yuaddi zakata fala sama lahu idza tarakaha muta'ammidan. Artinya Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda, sesungguhnya di antara kesempurnaan puasa adalah memberikan zakat, yakni zakat fitrah. Dengan kata lain bahwa puasa seseorang tidak dianggap sempurna dan belum diterima, masih menggantung selama orang itu belum menunaikan atau mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah sebagai penyempurna puasa dan bahkan akan mengangkat ibadah puasa dan pahalanya ke sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan di hari akhirat kelak. Sebagaimana salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan salah satu penyempurna solat. Artinya solat kita, solat seseorang Muslim tidak akan sempurna tanpa membacakan salawat kepada Rasul dan kepada keluarganya. Inilah salah satu kelebihan bersolawat. Ya, yang kewajibannya di Al-Quran terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tentang ayat salawat. Al-Ahzab ayat 56 itu tentang ayat salawat. Sebab barang siapa berpuasa sementara tidak menunaikan zakat, tidak ada puasa baginya jika dia meninggalkannya secara sengaja. Artinya orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat padahal dia mampu dan memenuhi syarat, maka puasanya tidak ada nilainya, tidak ada artinya dan tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis-hadis dan riwayat yang berkaitan dengan pentingnya masalah zakat yang secara global dan sederhana saya telah jelaskan. Jika ada kesalahan, ada kekurangan, kehilapan, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi serta diperbaiki. Jika saya mohon doain selalu. Saya akhirul afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.